Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Statistik Inferensial dan dosen pengampu Bapak Rendra Erda Diva MSI, kami akan menjelaskan materi mengenai uji hipotesis dua sampel non-parametrik dan independen. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Thalia Fatimatul Zahra dengan NIM belakang 216, yang kedua, Umi Husnul Khotimah dengan NIM belakang 217, yang ketiga, Zidan Fariha dengan NIM belakang 218, dan Indana Lailatul Fitriah dengan NIM belakang 219. Dengan topik pembahasan yang pertama, uji Mann-Whitney, dan yang kedua, uji median. Yang pertama, uji Mann-Whitney. Mann-Whitney U-test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi tersebut, uji Mann-Whitney U-test mewajibkan dan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misalnya kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif uji untuk dua populasi independen ketika asumsi normalitas populasi tidak terpenuhi. Sebagai contoh, andaikan seorang dosen ingin meneliti mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistika pada nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Untuk keperluan penelitian, dosen tersebut mengambil sampel sebanyak 8 nilai ujian mata kuliah kalkulus yang terdiri dari 4 nilai ujian mata kuliah jurusan matematika dan 4 nilai ujian mata kuliah jurusan statistika. Perhatikan tabel 1.1. Selanjutnya, berdasarkan dalam tabel 1.1, misalkan X merupakan sampel nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan matematika dan Y merupakan sampel nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan statistika. Pada uji Mann-Whitney perlu ditentukan nilai ranking untuk masing-masing nilai dari kedua sampel. Untuk menentukan nilai ranking dari masing-masing nilai data dari kedua sampel, caranya gabungkan seluruh nilai data dari kedua sampel. Selanjutnya, sajikan nilai-nilai tersebut dimulai dari yang paling terkecil hingga nilai yang paling terbesar. Bisa dilihat tabel 1.2, di situ ada urutan, nilai, ranking. Bisa diperhatikan. Kemudian berdasarkan data pada tabel 1.2, nilai 50 berada pada urutan pertama karena nilai tersebut merupakan nilai yang paling kecil. Sedangkan nilai 80 berada pada urutan kelima dan keenam. Selanjutnya, untuk setiap nilai data dari kedua sampel diberi ranking. Untuk nilai data 50 diberi ranking 1 karena terletak pada urutan pertama. Namun, perhatikan pada nilai data 80 diberi ranking 5,5. Perhatikan bahwa nilai data 80 terletak pada urutan kelima dan keenam. Sehingga nilai ranking 80 sama dengan 5 ditambah 6 per 2 dikali 5,5. Terus sama dengan setelah masing-masing nilai dari data kedua sampel diberi ranking, maka jumlahkanlah ranking untuk masing-masing sampel. Berdasarkan tabel 1.1, jumlah ranking nilai ujian mata kuliah kalkulus untuk sampel mahasiswa jurusan matematika R(X) adalah 14,5. Sedangkan jumlah ranking nilai ujian mata kuliah kalkulus untuk sampel mahasiswa jurusan statistika (R) Y adalah 21,5.
Selanjutnya, setelah menghitung jumlah ranking untuk masing-masing nilai dari kedua sampel, maka akan ditentukan nilai statistik dari uji Mann-Whitney U hitung. U1 sama dengan N1, N2 ditambah N1 dalam kurung, terus N1 dalam kurung ditambah 1 tutup kurung, per 2 dikali 1 R min. U2 sama dengan N1, N2 ditambah dalam kurung N2, dalam kurung lagi N2 ditambah 2 per 2 dikali 2R min. Perhatikan bahwa N1 menyatakan jumlah elemen atau pengamatan pada sampel pertama, N2 menyatakan jumlah elemen atau pengamatan pada sampel kedua, R1 menyatakan jumlah ranking pada sampel pertama, dan R2 menyatakan jumlah ranking pada sampel kedua. Nilai statistik dari uji Mann-Whitney merupakan U hitung sama dengan minimum U1, U2 setelah memperoleh nilai statistik dari uji Mann-Whitney, kemudian dibandingkan dengan nilai kritis Mann-Whitney, U kritis. Berdasarkan tabel distribusi Mann-Whitney, berikut aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis. U hitung kurang dari sama dengan U kritis, H1 diterima, H0 ditolak. U hitung lebih besar dari U kritis, H0 diterima, H1 ditolak. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hidan. Selanjutnya 2. Uji median. Uji median adalah metode non-parametrik yang paling sederhana. Uji median ini adalah merupakan prosedur pengujian apakah dua atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Untuk menyederhanakan hanya akan dibatasi pada dua sampel saja. Sebenarnya prosedur ini dapat dengan mudah diperluas untuk 3 sampel atau lebih. Uji non parametrik ini dipergunakan untuk menentukan signifikasi perbedaan antara median dari dua populasi yang independen. Hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa populasi dari mana dua sampel itu diambil mempunyai median yang sama. Hipotesa alternatifnya menyatakan bahwa dua populasi itu mempunyai media yang berbeda. Uji median tidak memerlukan anggapan-anggapan tertentu tentang dua populasi dari mana sampel diambil. Untuk keperluan uji median ini perlu ditentukan atau dihitung lebih dahulu median dari kombinasi distribusi sampelnya. Overall median, kemudian untuk setiap grup dihitung frekuensi nilai yang terletak pada atau di atas overall median dan yang terletak di bawah overall median. Bila N1 dan N2 adalah jumlah pengamatan dalam dua sampel, dapatlah dipergunakan tabel 2x2 sebagai berikut. Jumlah skor di atas overall median grup 1A, grup 2B, total A plus B. Di bawah overall median C, grup 1C, grup 2D, total C plus D. Total A plus C sama dengan N1, grup 2 B plus D sama dengan N2, total N1 plus N2. Apabila hipotesa nilai benar, berarti bahwa dua populasi dari mana sampel diambil mempunyai median yang sama. Dapat diharapkan bahwa setengah dari skor masing-masing sampel akan terletak di atas dan setengah akan jatuh di bawah median. Dengan perkataan lain,
dapat diterapkan bahwa A sama dengan C sama dengan 0,5 N1 dan B sama dengan D sama dengan 0,5 N2. Kemudian bila N sama dengan N1 plus N2 lebih besar frekuensi yang diharapkan dalam salah satu sel sekurang-kurangnya 5, dapatlah dipergunakan uji X2 dengan uji statistik yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Kriteria keputusan pengujiannya adalah HO diterima apabila X2 lebih kecil sama dengan X2. D B1. HO ditolak apabila X2 lebih besar pada X2. D B1. X2 sama dengan NAD min BC min N per 2 pangkat 2 per A plus B, C plus D, A plus C, B plus D. Slide selanjutnya contoh. Misalnya kita ingin menyelidiki apakah upah untuk pekerja wanita mempunyai median yang sama dengan upah untuk pekerja pria. Hipotesa nihilnya mengatakan bahwa pekerja wanita sama dengan median upah untuk pekerja pria. Hipotesa alternatifnya mengatakan bahwa median upah untuk pekerja wanita berbeda dengan median upah pekerja pria. Untuk tujuan penyelidikan ini kemudian diambil 2 sampel berupa upah dari 14 pekerja wanita dan upah 16 pekerja pria dan diperoleh informasi sebagai berikut. Contoh informasinya tabel nomor 2. Overall median. Median dari kombinasi grup sama dengan 20. Kemudian dapat dibuat tabel 2x2 sebagai berikut. Frekuensi upah. Di atas overall median pekerja wanita 5A, pekerja pria 10B, jumlah 15. Di bawah overall median pekerja wanita 9C, pekerja pria 6D, jumlahnya 15. Jumlah total pekerja wanita 14, pekerja pria 16, jumlahnya 40. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh sebagai berikut. Asumsi yang digunakan dalam uji ini: A. Data terdiri dari contoh acak X1, X2, Xn yang berasal dari populasi 1 dengan median MX dan contoh acak Y1, Y2, Yn dari populasi 2 dengan median MY. Nilai MX dan nilai MY tidak diketahui. B. Skala pengukuran ordinal. C. Bersifat kontinu berubah yang diamatinya. D. Mempunyai bentuk sebaran yang sama dengan kedua populasi. E. Jika dua populasi mempunyai median yang sama, untuk setiap populasi peluang P sebuah nilai pengamatan akan melebihi grand median adalah sama. Hipotesis H0. Kedua kelompok itu berasal dari populasi-populasi dengan median sama. HA. Median populasi yang satu berbeda dari median populasi yang lain, atau dua sisi, atau median populasi yang satu lebih besar dari median populasi yang lain, atau satu sisi. Atau H0 dibagi MX sama dengan MY. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.